Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah Manajemen Risiko Perbankan Syariah dari kelas Persya 5A. Di sini kami akan menjelaskan materi perkuliahan materi yang ke-10 tentang pengelolaan manajemen risiko kepatuhan pada perbankan syariah. Kami di sini beranggotakan 3 orang, yaitu Anissa Febriana, Aprilia Nuraliza saya sendiri, dan juga Serina. Adapun indikator dari materi kali ini yaitu yang pertama pengertian dari risiko kepatuhan, kemudian proses identifikasi risiko kepatuhan, kemudian penerapan manajemen risiko kepatuhan, dan yang terakhir yaitu sistem pengendalian internalnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian risiko kepatuhan itu sendiri. Nah, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat ketidakpatuhan bank syariah dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kegiatan operasional perbankan syariah. Nah, peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah peraturan yang dikeluarkan baik oleh pemerintah seperti undang-undang, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Bank Indonesia, peraturan OJK, maupun peraturan internal dari bank itu sendiri. Menurut peraturan BI tentang manajemen risiko bank syariah dan unit usaha syariah, risiko kepatuhan adalah risiko yang terjadi akibat bank tidak mematuhi atau melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku serta prinsip syariah. Kemudian yang kedua yaitu proses identifikasi risiko kepatuhan. Nah, adapun tujuan dilakukannya identifikasi risiko adalah untuk mengenali atau mengidentifikasi seluruh jenis risiko yang melekat pada setiap aktivitas fungsional yang berpotensi merugikan bank. Identifikasi risiko kepatuhan dilakukan berdasarkan analisis terhadap beberapa faktor yang dapat meningkatkan eksposur risiko seperti yang pertama, jenis dan kompleksitas kegiatan usaha bank, termasuk produk dan aktivitas baru. Kemudian yang kedua, jumlah atau volume dan materialitas ketidakpatuhan bank terhadap kebijakan dan prosedur intern, peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, serta praktik dan standar etika bisnis yang sehat. Nah, pada tahap identifikasi ini, bank harus memahami seluruh risiko yang sudah ada yang terkait dengan pelaksanaan fungsi kepatuhan, termasuk risiko yang bersumber dari cabang-cabang dan perusahaan anak dengan memperhatikan beberapa faktor tersebut, dengan melakukan identifikasi terhadap semua peraturan yang berkaitan dengan kepatuhan. Selanjutnya yaitu penerapan manajemen risiko. Berdasarkan POJK 46-POJK.03-2017 tentang pelaksanaan fungsi kepatuhan bank umum, penerapan manajemen risiko untuk risiko kepatuhan bagi bank secara individual juga secara konsolidasi dengan perusahaan anak paling kurang mencakup yang pertama, pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Pengawasan aktif ini meliputi yang A. Dewan Komisaris memberikan evaluasi terhadap efektivitas penerapan fungsi kepatuhan dan memberikan saran-saran kepada Direktur Utama minimal 2 kali dalam setahun. Yang B. Tugas utama direksi wajib menumbuhkan budaya kepatuhan yang dalam pelaksanaannya, strategi, dan penerapannya diserahkan kepada direktur yang membawakan fungsi kepatuhan. Yang kedua yaitu kebijakan dan prosedur. Penerapan manajemen risiko kepatuhan yang efektif harus didukung dengan kerangka yang mencakup kebijakan dan prosedur manajemen risiko kepatuhan yang ditetapkan secara jelas sejalan dengan visi, misi, dan strategi bank. Selanjutnya yang ketiga, sistem informasi manajemen risiko kepatuhan. Sebagaimana manajemen risiko secara umum, maka manajemen risiko kepatuhan dilakukan dalam 4 tahap, yaitu yang pertama identifikasi, pengukuran, mitigasi, dan pemantauan. Risiko kepatuhan harus dapat diidentifikasi dengan baik melalui pemahaman terhadap peraturan eksternal yang berlaku dibandingkan dengan produk dan aktivitas yang dijalankan oleh bank.
Yang keempat yaitu pengendalian intern risiko kepatuhan. Secara umum, pengendalian risiko kepatuhan mengacu pada ketentuan kebijakan umum manajemen risiko. Satuan kerja kepatuhan adalah unit yang independen dari satuan kerja lainnya. Yang kelima, sumber daya manusia dan pelatihan. Direktur yang membawakan fungsi kepatuhan berkewajiban mengembangkan sistem penerimaan, pengembangan, dan pelatihan pegawai satuan kerja kepatuhan termasuk rencana suksesi manajerial untuk memastikan tersedianya pegawai yang kompeten di bidang manajemen risiko kepatuhan. Bahasan selanjutnya adalah sistem pengendalian internal risiko kepatuhan. Sebelum saya menjelaskan lebih dalam tentang sistem pengendalian internal risiko kepatuhan, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu pengertian dari sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal merupakan suatu perencanaan yang meliputi struktur organisasi dan semua metode dan alat-alat yang dikoordinasikan yang digunakan di dalam sebuah perusahaan atau di dalam lembaga perbankan dengan tujuan untuk menjaga keamanan harta milik perbankan, memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi, mendorong efisiensi, dan membantu mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan. Selanjutnya, yang pembahasan intinya adalah sistem pengendalian internal itu kan ada 5 pembagiannya. Pengendaliannya yaitu pertama, efektivitas dan independensi fungsi audit, quality asuransi unit atau bila ada, dan satuan kerja manajemen risiko. 2. Akurasi, kelengkapan, dan integrasi laporan serta informasi manajemen. 3. Keberadaan sistem pemantauan terhadap irregularitas yang mampu mengidentifikasi dan mengukur peningkatan terhadap frekuensi dan jumlah eksposisi risiko. 4. Tingkat responsif bank terhadap penyimpanan serta kebijakan dan prosedur interbank. 5. Tingkat responsif bank terhadap penyimpangan dalam pengendalian inter atau pengendalian interbank. Baiklah, sekian presentasi makalah dari kami. Semoga apa yang telah kami paparkan bisa bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.